Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji kita, ngaji filsafat kita. Malam ini kita masih ada di tema tentang manusia. Kita bertemu tokoh yang sangat terkenal, namanya Abraham Maslow. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin mengingatkan sebentar bahwa perbuatan baik itu tidak jadi baik hanya dari namanya. Bagi termasuk ngaji ini baik ya. Istilah ngaji itu baik, aktivitas ngaji itu baik. Tapi perbuatan baik itu kalau dalam Islam yang belajar filsafat akhlak pasti paham bahwa sebuah perbuatan baik itu dilihat yang pertama niatnya juga harus baik. Perbuatannya baik tapi niatnya jelek, ya jadinya tidak disebut perbuatan baik. Kemudian prosesnya juga harus baik. Tidak boleh ada perbuatan baik kok dilakukan secara jelek. Itu kalau istilahnya Ghazali sering saya sitir seperti orang mencuci tapi dengan air kencing. Mencuci dengan air kencing itu niatnya baik, aktivitasnya baik. Niat mencuci itu kan ingin membersihkan, aktivitas mencuci juga baik, tapi prosesnya jelek karena nyucinya pakai air kencing. Yang terjadi bukan bersih tapi malah nambah kotor. Yang ketiga, hasilnya juga harus baik. Kalau hasilnya tidak baik, ada yang salah. Niatnya membantu orang, kok lahirnya malah orang jadi tersinggung, jadi nambah musuh, berarti ada yang salah. Niatnya menyebarkan kebenaran, kok hasilnya malah tawuran, berarti ada yang salah. Dan yang terakhir, efeknya. Mungkin niatnya sudah baik, prosesnya sudah baik, hasilnya juga baik, tapi ketika efeknya jelek, kemungkinan perbuatan itu belum utuh sebagai kebaikan. Kamu melakukan kebaikan dari awal sampai akhir baik, tapi efeknya kok jadi jelek. Kamu merasa besar, kamu merasa sombong, kamu merasa jadi orang yang derajatnya tinggi. Nah, ini efek. Ya nanti banyak efek-efek yang lain. Mungkin tidak di dirimu, di orang lain. Mungkin di masa depan, mungkin di kelompok yang lain, itu namanya efek. Efeknya kalau jelek, ada yang harus dicek lagi dari perbuatan kita. Jadi, apapun perbuatan baik itu dia belum bisa disebut baik kalau 4 unsur tadi belum terlihat. Apapun itu, apakah itu ngaji kah, dakwah kah, apalagi membantu orang lain kah, menyebarkan kebenaran kah, itu niatnya harus baik, prosesnya harus baik, hasilnya harus baik, efeknya harus baik. Ngaji ini maka harus diniati dari awal yang baik, proses ngajinya juga dilakukan dengan baik. Ya proses itu kan mulai kamu datang ke sini, duduk, mendengarkan, mencari hikmahnya itu dilakukan dengan baik. Berangkat ke sini kok sambil bawa motornya temennya tanpa pamit, itu kan prosesnya jelek.
Ngajimu baik tapi temenmu misuh-misuh karena motornya kamu bawa ke sini tanpa pamit. Itu kan jelek. Hasilnya juga harus kelihatan baik. Kok hasilnya jelek? Gara-gara ngaji ini kok kamu malah jadi rusak. Kamu males melakukan kebaikan, berarti hasilnya jelek. Dan efeknya, jangan sampai ngaji ini membawa efek yang tidak cocok untuk kebenaran, kebaikan, keindahan hidupmu. Oke, itu pengantar malam hari ini. Karena malam ini banyak orang salah paham dengan apa yang disebut kebaikan. Jadi tidak bisa kebaikan itu hanya dilihat dari jenis aktivitasnya. Tapi masih ada syarat dan ketentuannya yang lain. Termasuk yang pokok-pokok. Sholat juga begitu Pak? Iya. Sholat itu kalau niatnya keliru, prosesnya keliru, hasilnya keliru, pasti ada yang salah. Puasa juga begitu. Ndak mahdoh, ndak wairu mahdoh, syarat dan ketentuannya harus terpenuhi. Oke, kita masuk ke beliau sekarang. Ini seorang ulama dari barat. Ya, ulama secara harfiah ya. Abraham Maslow. Ya. Nama Abraham itu kan akrab di kita. Kalau di kita menyebutnya Ibrahim. Cuma dia ini Abraham. Terkenal sekali tokoh psikologi yang bukan psikoanalisis. Dia mengkritik psikoanalisis. Mirip kayak minggu lalu Gordon Allport. Kenalan sebentar sama beliau. Kali ini saya bawakan tulisannya biar hafal. Bagaimana orang sebesar itu, kita lihat setting kehidupannya ya. Maslow ini nama lengkapnya Abraham Harold Maslow. Lahirnya 1 April 1908 di New York. Cuma Maslow ini anaknya orang susah. Hidupnya juga susah sejak kecil. Tapi dia tangguh. Mungkin lebih beruntung kalian yang sampai bisa sekarang kuliah, bisa naik motor, bisa menikmati hidup dalam banyak aspek. Maslow ini sejak kecil susah. Ayahnya katanya Maslow dalam bukunya suka minum-minum, suka perempuan, dan suka tawuran. Itu kan sumpah kalau kamu punya bapak gitu. Ya kan? Suka fighting, itu berarti rumahnya mesti rame, isinya gegeran terus. Bapak mabuk terus, suka perempuan dan suka ribut. Ibunya ini Maslow lebih trauma sama ibunya. My family was a miserable family and my mother a horrible creature. Ibuku itu makhluk yang mengerikan. Mungkin dia banyak tersiksa oleh ibunya. With my childhood, dengan kondisi masa kecilku yang mengenaskan itu, it's a wonder I'm not a psychotic. Adalah termasuk ajaib, aku ndak edan. Jiwaku masih waras. Itu anugerah luar biasa katanya Maslow. Dan Maslow ini karena keluarganya semacam itu, dia akhirnya jadi orang yang inferior. Kesepian. Keasikannya hanya dengan buku-buku. Mungkin kuncinya di situ nanti dia jadi orang besar dan orang pinter. Jadi meskipun dia hidupnya penuh kepedihan, penuh rasa sakit, kesepian, sendirian, introvert, tapi dia asik dengan buku-buku. Dan Maslow ini sangat minder orangnya, inferior. I felt peculiar, aku merasa aneh dengan diriku sendiri. This was really in my blood. Rasanya sudah jadi watakku. A very profound feeling that somehow I was wrong. Jadi rasa sangat kuat bahwa aku ini orang minder itu kan merasa tidak bisa apa-apa, merasa salah terus. Never any feeling that I was superior. Aku tidak pernah merasa superior, merasa hebat dalam hal apapun.
just one big inferiority complex. Jadi dia merasa aku ini mengalami inferiority complex yang luar biasa. Jadi anak inferior. Pendiam, hidup susah, inferior. Itu jauh lebih baik dari kalian mungkin hari ini. Tapi dia nanti jadi orang besar dan dapat PhD dari University of Wisconsin. Awalnya dia kuliah hukum tapi hanya untuk mengikuti maunya ayahnya, tapi tidak cocok. Terus menikahi sepupunya sendiri, dan itu pun menentang keinginan orang tua. Kalau bapaknya tidak setuju, orang tuanya tidak setuju, tapi nekat aja dinikahi dan akhirnya punya 2 anak. Terus kalau katanya Maslow, yang membuat aku bisa bertahan tidak gila itu justru anakku ini. Jadi dia punya 2 anak putri. Oke, makanya kalau kamu stres, sumpek, cepet-cepet kawin. Ada yang jadi nanti kan ada katarsisnya, karena sumpek luar biasa tidak apa-apa ya. Kalau lihat anak itu kan ada sandarannya, lihat istri, lihat pasangan kan ada sandarannya. Kalau kamu sendirian mau senden siapa? Kan tidak ada. Oke, jadi yang menyelamatkan katanya Maslow itu anaknya, khususnya kelahiran anak yang pertama itu mengubah banyak kehidupannya. Nah, yang menarik Maslow kenapa kemudian dia masuk membahas kepribadian larut dalam psikologi adalah Perang Dunia Kedua. Ini kan tragedi paling besar dalam sejarah manusia. 1939 sampai 1945. 100 juta orang terlibat perang, 70 juta orang tewas. Blok sekutu sama blok poros. Perang habis-habisan, korbannya banyak. Kemudian yang mengenaskan lagi dia menyaksikan peristiwa pengoboman Pearl Harbor ini. Peristiwa yang menyeret Amerika ikut perang. 350-an pesawat Jepang menyerbu Pearl Harbor melawan Angkatan Lautnya Amerika yang tidak siap karena serangan dadakan. Ribuan orang jadi korban. Jadi peristiwa perang itu menarik minatnya Maslow. Apa iya sih manusia itu sesadis itu? Apa iya manusia itu memang diciptakan dengan kodrat psikis yang rusak, yang jelek? Maka dia ingin menunjukkan bahwa manusia itu hakikatnya baik. Manusia itu hakikatnya positif. Dia ingin menggali itu. Dari situlah nanti lahir teori psikologinya yang nanti dikenal sebagai psikologi humanistik. Ya, jadi psikologinya dikenal psikologi humanistik. Dan nanti beliau meninggal 1970. Jadi sekitar usia 62 tahun. Karena serangan jantung. Tidak apa-apa ini. Beliau sudah kontribusinya besar. Membantu kita untuk membaca diri kita sebagai manusia. Yang suka Ki Ageng Suryo Mentaram, yang suka gaya-gaya akhlaknya Ghazali nanti bisa masuk ke sini. Teorinya agak mirip-mirip. Siapa meniru siapa mungkin nggak niru. Tapi karena memang akal yang sehat itu bisa menangkap kebenaran dan kebaikan yang sama. Nggak harus niru. Oke, kita lihat sekarang masuk ya. Yang pertama humanisme. Tadi kan gagasannya dikenal sebagai psikologi humanistik. Apa sih yang dimaksud humanisme? Humanistik itu yang pertama, humanisme itu melihat
Manusia itu rangkaian organisme yang holistik dan dinamis. Maksudnya apa? Kita ini unsurnya banyak. Ada fisik, ada mental, ada rohani. Nanti mungkin tokoh yang lain ngomong pakai teori yang lain, tapi unsurnya biasanya banyak. Nah, misalnya sufi-sufi itu membagi yang mental ini isinya apa saja, yang rohani isinya apa saja, yang fisik apa saja. Nanti ada teori yang lain, sebenarnya tidak cuma 3, tapi 6. Ada alam fisik, ada alam bios, vegetatif, ada alam hewani, ada realitas aspek rohani yang namanya sosial budaya, ada aspek politik, ada aspek spiritual. Yang penting semuanya ada di kita. Ini paket holistik. Paket holistik itu berarti apa? Tidak bisa dibaca hanya parsial-parsial. Membaca manusia itu kalau dibaca parsial ya tidak utuh. Manusia kok didekati materinya saja, ada sangat banyak hal yang hilang. Manusia kok dibaca ruhaninya saja, dibaca aspek mentalnya saja, ya banyak hal yang hilang. Dibaca aspek spiritual kedalamannya saja, banyak hal juga yang hilang. Maka harus holistik. Itulah nanti gaya humanisme dan dinamis. Dinamis itu maksudnya dia berubah-ubah. Fisikmu itu berubah, mentalmu juga berubah, spiritualitasmu juga berubah. Kalau tidak percaya, kamu teliti sendiri dirimu. Kalau fisik kan jelas, dulu masih muda, masih imut, sekarang sudah agak dewasa, sudah wajahnya berubah. Kemudian mungkin dulu kamu lihat wajahmu gemes, sekarang kamu lihat wajahmu jengkel. Jadi fisik berubah, mental kan juga berubah. Kalau tidak percaya bagaimana perubahan mentalmu, kalau kamu pernah punya buku harian, bacalah buku harianmu waktu SMP atau waktu SMA. Itu kan kamu ketawa-ketawa sendiri, menertawakan betapa aku dulu kok gitu ya. Kamu kadang, aduh bikin malu aja, aku kok dulu kayak gini nulisnya. Padahal dulu waktu kamu nulis itu kamu kadang mati-matian, kadang sambil nangis segala kan. Nanti diputus pacarmu, kamu nembak ditolak, terus kamu tulis itu kan, nulisnya sambil nangis-nangis. Tapi begitu kamu baca sekarang, kamu kan malu sendiri. Ngapain aku dulu sampai gitu? Atau kamu menyesali yang lama. Waduh, coba kok dulu aku sudah semantap ini mentalku. Wah, sudah sejak zaman SMP dulu tak tembak, tak jaga biar. Mungkin gitu. Kenapa? Nggak begitu, mentalmu sekarang berubah. Manusia itu dinamis. Maka teori-teori tentang manusia itu sebenarnya membidik salah satu fase hidupnya manusia. Yang bisa jadi seiring perkembangan zaman dia perlu direvisi ulang. Karena manusia berubah. Itu asumsinya humanisme. Kemudian yang kedua, manusia itu potensial. Dalam diri manusia ada banyak kemampuan-kemampuan, ada banyak fasilitas-fasilitas yang kalau versi kita yang beragama diberikan oleh Tuhan yang bentuknya potensi. Potensi itu dia tidak muncul begitu saja. Harus kamu aktualkan. Manusia itu punya potensi untuk melakukan kebaikan, juga punya potensi untuk melakukan kejelekan. Manusia punya potensi untuk melakukan hal luar biasa, tapi dia bisa juga kalau mau malas-malesan tidak melakukan apa-apa. Kamu punya potensi akal yang luar biasa, punya potensi hati nurani yang luar biasa, kamu punya potensi intuisi yang juga luar biasa, kamu punya potensi imajinasi yang luar biasa. Semuanya luar biasa, cuma kalau kamu diam saja, dia tinggal potensi. Alah Pak, kalau cuma kayak barat itu, kita pasti bisa. Saya pasti bisa Pak. Ya, kalau cuma ngomong saya pasti bisa, gampang. Wujudkan itu biar tidak cuma potensi.
Kamu pasti bisa, iya. Nggak usah kamu teriak-teriak saya pasti bisa. Kamu teriak-teriak itu menunjukkan kamu nggak pede. Kayak benteng Takeshi itu kan, aku bisa ngono, tapi terus jatuh. Ya, iya kamu pasti bisa. Yo kamu butuh teriak itu kan karena kamu sebenarnya ragu-ragu bisa bener apa enggak. Tapi sebenarnya kamu pasti bisa. Tinggal kamu bisa mengelola apa tidak. Apa sih yang manusia itu enggak bisa? Allah ngasih kemampuan luar biasa. Tapi kan kita enggak bisa terbang kayak burung, Pak. Loh kamu bisa berusaha, bisa kayak burung, bisa kok. Hari ini dengan ilmumu kamu bisa terbang pakai pesawat. Dulu nenek moyangmu mungkin ada ilmu apa itu yang bisa meringankan tubuh, bisa kok ya. Misalnya, cuma sekarang mungkin kamu ndak ngerti lagi ilmu-ilmu kayak gitu ya. Tapi jangan-jangan kita punya potensi, cuma ndak digarap saja. Jadi manusia itu penuh dengan potensi, tinggal kamu realisasikan apa tidak. Dan ciri yang ketiga, dan semuanya sifatnya positif. Potensi-potensi itu bermanfaat untuk hidupmu. Sifatnya positif, asal ruang dan waktunya pas. Kapan panca indera harus dipakai, kapan akal harus dipakai, kapan hati nurani harus dipakai. Jadi kamu itu paket utuh, sangat berharga karena potensimu luar biasa dan positif. Ini pandangan dasarnya humanisme. Psikologi yang punya asumsi-asumsi ini namanya psikologi humanistik. Jadi organisme yang holistik, dinamis, penuh potensi dan positif. Oke, jadi percaya pada manusia dan kemampuannya. Agak beda sama psikoanalisis kemarin yang tidak terlalu positif memandang manusia. Dianggapnya manusia itu disetir oleh kekuatan-kekuatan yang dia sendiri tidak ngontrol. Terus, nah ini konsep-konsep dasar dalam psikologi yang humanistik. Nanti kalian akan banyak ketemu istilah-istilah ini. Yang pertama, ya tadi ini kan salah satu manifestasi dari potensi manusia yang positif tadi. Yang pertama, pendekatan humanisme pada manusia itu meyakini adanya free will. Free will itu kebebasan manusia untuk memilih, menentukan tindakan, memilih nasibnya, memilih apa yang harus dilakukan dan apa yang jangan dilakukan. Itu dirimu. Beda dengan kemarin. Kemarin itu kan kita kayak mesin yang disetir oleh bawah sadar, dikendalikan oleh lingkungan. Kalau ada orang ngomong, alah hidupmu itu kan ditentukan oleh dunia sosialmu. Kalau versinya humanisme ini ndak 100% begitu. Dunia sosial mungkin mempengaruhimu, tapi keputusan kamu ikut dunia sosial atau tidak itu ada di tanganmu. Jadi dia percaya kebebasan manusia. Malah kamu jadi muslim itu kan karena ikut kakek nenekmu, ayah ibumu toh, sehingga akhirnya kamu tertarik jadi muslim. Enggak. Katanya ini ketika akalmu lengkap, hidupmu sudah mandiri, otonom, sebenarnya kamu bisa memutuskan masih tetap muslim apa enggak muslim. Hakikatnya kamu itu bebas. Kenapa kamu masih muslim? Ya mungkin pilihanmu dengan pertimbangan-pertimbanganmu sendiri sekarang. Tidak serta-merta karena ikut ayah ibu. Kalau dulu memang manut karena akalmu belum lengkap. Sekarang akalmu sudah lengkap kan? Lah kok kamu masih muslim? Pasti kamu sudah punya pertimbangan-pertimbangan sehingga kamu memutuskan masih muslim. Ya mbuh, kamu sendiri yang ngerti. Meskipun kamu tidak pernah mikir sebenarnya kan, tapi ketika kamu memutuskan, itu pasti kamu punya alasan. Jadi hakikatnya kita itu free will, bebas.
Ini dasar pendekatan humanistik. Yang kedua, ada namanya self-image. Self-image itu konsep diri. Kamu melihat dirimu sendiri itu seperti apa sih? Itu self-image. Setiap orang punya ini. Saya itu orangnya pendiam loh Pak, tidak terlalu banyak omong. Itu self-image. Kamu merasa dirimu seperti itu, meskipun mungkin temenmu, alah nggak banyak omong apa. Dipancing sebentar juga tidak berhenti jawabnya. Misalnya. Tapi kan kamu merasa self-image-mu itu. Saya ini hitungannya termasuk anak soleh loh Pak, dibandingkan yang lain misalnya. Saya ini lebih intelek Pak daripada teman-teman, lebih punya kelebihan. Itu self-image. Kesanmu tentang dirimu sendiri itu self-image. Kesadaranmu tentang dirimu, nanti di belakang ada teorinya. Setiap orang pasti punya. Ya paling tidak kalau kamu ditanya orang, kamu itu orang yang seperti apa sih? Nah, itu kan terus kamu jawab, itulah self-image. Saya itu orangnya sabar kok Pak. Saya itu orangnya telaten kok Pak. Saya itu ndak apa-apa kok Pak kalau dibohongi asalkan menguntungkan misalnya. Itu self-image. Ada lagi biasanya gandengannya self-image itu self-evaluation. Dari gambaranmu tentang dirimu terus kamu punya penghargaanmu atas dirimu sendiri. Namanya kita sebut harga diri. Jadi ini sebenarnya evaluasimu terhadap dirimu, penilaianmu terhadap dirimu. Kamu merasa dirimu orang soleh, kok ya malam minggu tiba-tiba yuk dugem yuk misalnya. Kamu kan tersinggung loh. Kok aku diajak dugem gimana, wong orang soleh kayak gini ya. Itu kan harga diri, kamu merasa, wah harga diri ini. Kan gitu. Jadi, kenapa kok kamu marah? Karena kamu punya evaluasi sendiri terhadap dirimu. Kamu menilainya berapa, kok orang menilainya jauh di bawah itu, kan kamu tidak terima. Kamu ingin dihargai sebagaimana kamu hargai dirimu, itu namanya self-evaluation. Oke, makanya ya kamu menakar dirimu dan menilai dirimu harus pas. Jangan terlalu tinggi juga jangan terlalu rendah. Kalau terlalu rendah kamu diremehkan orang. Kalau terlalu tinggi kamu jadi sombong. Keduhuran. Kan tidak enak menghadapi orang yang harganya terlalu mahal. Diajak ngomong itu tersinggung, diajak ini marah, diajak itu marah. Dia harus spesial terus. Itu biasanya orang menakar dirinya terlalu tinggi. Tidak enak diajak bergaul, tapi juga jangan terlalu murah. Kalau terlalu murah juga kamu tidak punya harga, nanti diremehkan orang. Tidak punya nilai. Kalau kamu tidak punya nilai, kamu tidak bisa free will. Nanti kamu direndahkan orang, keputusan-keputusanmu diremehkan. Jadi free will punya nilai diri dengan self-image yang cocok. Kemudian yang keempat, self-actualization. Konsep psikologi humanistik menghargai aktualisasi diri. Tadi kan saya bilang diri kita ini banyak potensi-potensi luar biasa. Maka aktivitas kemanusiaan yang mulia adalah apa? Aktualisasi diri. Wujudkan potensi yang luar biasa tadi. Tampilkan bahwa dirimu manusia itu mulia. Kamu tadi menghargai dirimu juga tinggi dan mulia. Citra dirimu juga mulia, maka wujudkan potensi-potensi kemuliaan itu namanya aktualisasi diri. Nanti Maslow punya banyak teori tentang aktualisasi diri. Kemudian yang terakhir, dasar psikologi humanistik adalah frame of reference. Frame of reference itu menyikapi orang lain secara empatik sebagaimana dia
menyikapi dirinya. Ini kadang-kadang kan kalian pakai adagio misalnya, kalau ndak mau dicubit ya jangan nyubit, itu frame of reference. Ukurannya dirimu, apa yang kalau kamu digituin ndak enak, jangan menggituin orang lain. Apa bahasa Indonesia ini menggituin itu? Kalau ya wis kamu ngerti karepnya ya. Jadi kalau kamu ndak mau disakiti orang, jangan nyakiti orang lain. Kalau ndak mau dicubit orang, jangan nyubit orang lain. Ini kan prinsip emas kalau dalam etika. Frame of reference. Jadi frame of reference itu dirimu tadi yang berharga tadi, jadikan pijakan untuk memahami orang lain. Kalau dalam psikologi namanya empati. Seandainya aku dalam posisinya dia, seandainya aku seperti dia, itu empati. Aku kalau diginiin sakit, maka aku tidak menggituin dia. Itu namanya frame of reference. Jadi saling jadi pijakan untuk memahami. Karena manusia tadi dinamis dan holistik. Ketika itu dinamis, kita tidak bisa pijakannya teori. Kalau pijakannya teori, teori bisa kadaluarsa. Maka update terus teori kita terhadap orang lain dengan cara apa? Empati. Memposisikan dirimu di posisinya orang lain atau sebaliknya. Memahami orang lain seperti engkau memahami dirimu. Nah, itu namanya frame of reference. Jadi konsep-konsep 5 ini, free will, self-image, self-evaluation, self-actualization, frame of reference, ini konsep-konsep dasar dari psikologi yang humanistik. Dari situ nanti muncul asumsi perilaku manusia. Perilaku manusia itu dasarnya apa sih? Tindakan yang kamu lakukan sehari-hari itu modelnya seperti apa sih? Biasanya dalam psikologi humanistik dijelaskan apa yang kita lakukan itu diawali dari orientasi atau tujuan. Tujuan itu kan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu butuhkan. Terus kamu jalankan aktivitas menuju tujuan tadi. Biasanya kalau aktivitasmu itu bisa mencapai tujuan, kamu sebut bermakna. Kalau tidak, kamu sebut tidak bermakna. Kamu ingin pinter filsafat, maka kamu baca buku filsafat, kuliah filsafat, ngaji filsafat. Mana yang penting? Wah, aku ikut ngaji akhirnya paham filsafat. Terus ngaji ini kamu anggap bermakna. Aku kuliah bertahun-tahun Pak, enggak paham-paham filsafat. Kuliah terus enggak kamu anggap terlalu bermakna. Aku nyari ijazah Pak, tapi ngaji ini kan enggak ada ijazahnya Pak. Ngaji ini enggak terlalu bermakna. Sementara kuliah ada ijazahnya. Oh, kuliah itu bermakna. Jadi tujuanmu kemana? Kemudian yang bisa sukses membawa ke tujuan itu tadi tindakan-tindakan yang bermakna. Biasanya terus kalau sukses yang lahir apa? Kepuasan, kelegaan. Jadi tujuan, makna, kepuasan. Oke. Nah, katanya Maslow nanti, kenapa kok manusia itu kan tadi sudah punya tujuan, sudah melakukan aktivitas bermakna, sudah puas. Kok masih ada tujuan yang lain? Kok tidak pernah berhenti dia? Harusnya sudah puas kan sudah. Tapi dalam psikologi humanistik, kepuasan itu bukan final. Karena kepuasan itu yang tadi harusnya titik akhir, pada akhirnya jadi titik awal. Kamu kuliah ngejar-ngejar dapat ijazah. Begitu ijazah kamu dapat, kamu kan puas. Tapi kepuasanmu dapat ijazah, ini titik awal untuk apa targetmu selanjutnya dengan kamu sekarang pegang ijazah. Kan itu. Jadi hasilmu sekarang itu jadi dasar kamu menarget ke depan. Tadi kamu kan belajar filsafat, ingin ngerti filsafat. Begitu paham filsafat, kamu kan lega. Alhamdulillah paham saya sekarang Pak. Kalau manusia kan nggak selesai di situ. Setelah kamu paham,
kepahamanmu ini kan jadi modal. Selanjutnya kamu mancang target. Selanjutnya saya ngincer jadi dosen, Pak, misalnya. Atau ngelamar PNS, Pak, dengan bekal ngerti filsafat ini. Loh, iya kan. Kalau diterima. Oke, ya. Jadi kalau dosen filsafat banyak loh formasinya. Yang tidak ada itu filosof. Tidak ada, dicari filosof ngono ndak ono. Kamu nyari iklan di mana-mana ndak ada. Kalau dosen filsafat masih ada. Jadi targetmu apa? Kamu tuju, berhasil, kamu puas, tapi terus kamu bikin target baru. Ini perilaku manusia itu selalu begini. Jadi coba dicek ya, kita sekarang mengurai aktivitas kita sehari-hari selama ini. Itu yang kenapa kamu gelisah terus, kenapa kamu sumpek terus dalam hidupmu. Mungkin kamu kesulitan mengurai ini. Jadi kan banyak orang kritik, alah seneng-seneng setelah lulus wisuda sumpek lagi loh. Loh memang fitrahnya manusia begitu. Bukan berarti wisuda itu tidak berarti. Wisuda itu berarti. Tapi kan setelah wisuda kamu punya target baru. Dulu memang targetmu wisuda, sekarang enggak, targetmu beda lagi. Meskipun kamu enggak wisuda juga, kan kamu target juga untuk hal yang lain, gara-gara kamu enggak wisuda tadi. Jadi manusia itu karakternya seperti ini. Gitu loh. Kalau pakai gambar mungkin gini. Ada need, ada drive, ada goal. Goal itu nanti melahirkan need yang baru. Terus ada drive lagi, ada goal. Drive itu dorongan, kadang diterjemahkan jadi motivasi, pendorong. Ada kebutuhan, ada yang mendorong tindakan, akhirnya tujuannya kena. Setelah tujuan kena, kamu butuh lagi yang lain. Dengan modal yang kamu capai sebelumnya. Ini teori ini bisa kamu gandeng tadi saya bilang dengan Ki Ageng Suryo Mentaram. Ketika dia ngomong, ya hidup ini ya berputar seperti itu. Keinginan itu kadang mulur, kadang mungkret. Jadi mulur itu kalau targetmu kena, kamu tidak selesai di situ. Kamu keinginanmu pasti mulur, nambah lagi keinginan yang lain. Tapi kalau tidak kena, ya tidak apa-apa, keinginanmu mungkret. Mungkret itu apa ya bahasa Indonesia ini? Menyusut. Kalau kena, mengembang. Nah, mulur dan mungkret itu menyusut dan mengembang. Tapi menyusut ini bukan berarti nyerah. Kenapa? Karena kamu akan target lagi. Gitu loh. Ketika kamu target lagi, mulur lagi. Jadi hidupmu itu sebenarnya terminal-terminal dari keinginanmu yang terpenuhi atau tidak. Ketika terpenuhi, kamu nambah lagi keinginan yang baru. Berarti apa? Kalau keinginanmu itu hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang tidak esensial, maka hidupmu akan penuh dengan hal-hal yang tidak esensial, karena kamu menumpuk modal, menumpuk hasil dalam hal-hal yang tidak penting. Maka hati-hati. Maka orang itu begitu dia nyeleweng, tambah lama tambah nyeleweng. Kenapa? Modalnya modal sudah menyimpang sejak awal. Itu kan Al-Quran nyindir itu kan, kalau targetmu harta kan itu, akhirnya apa? Alhaakumut takasur. Terus kamu menumpuk harta, tidak ada habis-habisnya. Jangan dikira kalau sudah kaya selesai. Sudah enak-enak kaya nanti nyalon jadi pejabat. Sudah benar dapat pejabat, nanti ingin jabatan yang lebih tinggi, kekayaan yang lebih banyak. Dan itulah manusia. Need, drive, goal. Need, drive, goal. Selalu begitu. Maka ini polanya. Nah, dari asumsi-asumsi itu terjunlah nanti Maslow melakukan penelitian terhadap
manusia, kebutuhannya, dan dorongan-dorongan hidupnya. Maslow meneliti, yang pertama sebenarnya dia ngeritik psikoanalisis. Jadi psikoanalisis itu gimana sih? Psikoanalisis itu neliti manusia kok dalam hal penyimpangannya. Orang-orang yang tidak waras, orang-orang stres, orang-orang sakit. Ya tidak bisa menggambarkan manusia yang benar. Ya yang diteliti orang waras dong. Nah itu kritiknya Maslow pada psikoanalisis. Psikoanalisis itu kan mengejar-ngejar wawasan-wawasan bawah sadar masa lalu yang sekarang membuat orang jadi semacam ini. Itu kan orang-orang sakit, orang-orang menyimpang. Oke, nanti di awal-awal perilaku yang diteliti oleh Maslow, sebenarnya dia di lembaga penelitiannya itu ada monyet-monyet. Yo kalian tidak usah tersinggung. Karena ya dalam hal tertentu kan kita memang mirip, perilakunya, wajahnya mungkin paling dekat. Ya, kamu akui atau tidak kan kita itu kan konstruksi tulangnya, konstruksi wajahnya kan paling mirip kalau sama monyet. Dibandingkan sama hewan yang lain loh. Kamu harus jujur itu. Kamu dibandingkan opolah situ kadal, opo nyamuk, opo anu kan tidak terlalu mirip. Tapi kalau sama monyet kan kita masih kayak kembar-kembar dikit gitu. Ya kalau tidak percaya kamu boleh berkaca. Nanti kan kelihatan gambarnya. Oke, setelah itu dia neliti 2 sahabat dekatnya. Dan kemudian ambil sampel 10 orang yang tidak dikenal. Terus dia menelaah biografi, tulisan-tulisan tentang orang-orang besar. Dan menginterview orang-orang penting yang masih hidup. Nanti dia di banyak bukunya menceritakan tokoh-tokoh seperti Abraham Lincoln, Thomas Jefferson. Lincoln yang terkenal, Lincoln ini presiden ke-16. Presiden Amerika yang dikenal dengan pembebasan budaknya. Presiden Amerika pertama yang tewas ditembak, tewas dibunuh. Kalau Jefferson kan terkenal dengan deklarasi kemerdekaan Amerika. Presiden Amerika ketiga. Ada juga Einstein. Ini orang-orang penting yang diteliti psikologinya oleh Maslow. Jadi ini proyek penelitiannya diawali dari monyet nanti sampai meneliti orang besar seperti Einstein, Lincoln, Jefferson. Cara berpikirnya akhirnya itu ada way of thinkingnya. Maslow menemukan bahwa kebutuhan itu sebenarnya berjenjang, bertingkat. Jadi bertingkat itu maksudnya apa? Ada kebutuhan tertentu yang harus dipenuhi dulu sebelum kebutuhan yang lain. Misalnya itu contohnya, kebutuhan lapar dan kebutuhan haus. Lapar dan haus itu diakui atau tidak, lebih penting kebutuhan haus. Misalnya kamu kelaparan dan kehausan, yang kamu dulukan ketika sama ada air, sama ada makanan, pasti kamu minum dulu. Orang bisa tahan ndak makan lebih lama daripada tahan ndak minum. Berarti minum lebih penting daripada makan. Wong sekarang makanan bisa diminum. Kan ada itu kan iklannya anak kecil-kecil itu. Makan minuman bergizi. Nah. Oke. Bingung kamu baca iklan itu ya. Makan kok minuman itu loh. Tapi memang kebutuhan minum itu lebih penting jauh daripada kebutuhan makan. Nanti ada di atas lagi misalnya kebutuhan seks. Seks itu tidak lebih penting dari makan. Kamu bisa ndak melakukan seks berbulan-bulan, bertahun-tahun. Buktinya kan ya kalian yang jomblo itu. Tapi kalau ndak makan ndak bisa. Meskipun kamu jomblo itu tetap butuh makan. Jadi rankingnya dia di bawah makan. Ada di situ di atas air ada nggak Pak? Ada, udara.
Ya kan? Misalnya kamu kehausan tapi terus mulutmu dibekep orang, nggak bisa bernafas, itu kan kamu milih minum dulu apa milih nafas dulu? Ya kan kamu milih bernafas dulu, nyawa apa urusannya. Lu minum juga urusannya nyawa, tapi dia rankingnya bernafas dulu, minum, terus makan, mungkin seks, mungkin tidur, mungkin yang lain. Kalau seks sama tidur, istirahat penting mana? Itu kan terus kamu ranking. Mending tidur, Pak. Karena kalau seks itu kan seks ndak apa-apa, tapi kalau ndak tidur pontang-panting kita. Nah, itu berarti rankingnya berarti tidur aja lebih enak tidur kan berarti daripada seks. Itu jenjang. Jadi cara berpikirnya nanti semacam ini Maslow itu. Oh, kebutuhan itu berjenjang. Dari yang paling dasar sampai nanti tambah naik jadi semakin tinggi. Dan akhirnya keluarlah teori ini. Ini kan terkenal sekali, level-level hierarki kebutuhan manusia. Dari yang paling dasar, paling rendah, sampai ke yang paling tinggi. Jangan dikira saya ngomong paling rendah itu paling tidak penting loh ya. Justru yang paling penting itu yang rendah. Yang di atas bisa ditunda, tapi yang di bawah tidak bisa. Biasanya itu berjenjang, urut-urutan. Untuk bisa memenuhi level lebih atas, yang bawah harus terpenuhi dulu. Yang paling dasar itu kebutuhan fisiologis, kebutuhan fisik. Naik satu level kebutuhan keselamatan dan keamanan. Naik satu level lagi kebutuhan akan cinta dan rasa memiliki. Naik satu level lagi kebutuhan akan harga diri tadi. Dan naik paling puncak kebutuhan aktualisasi diri. Nah, ini berjenjang. Fisik harus duluan, iya. Makan, minum. Makanya kalau ada orang ngomong, alah urusan perut aja kok dipikir sampai segitunya. Loh, perut itu paling dasar. Kalau perutnya ndak beres, kamu ndak akan bahas keamanan, keselamatan, rasa cinta apalagi. Ya kan, harga diri, aktualisasi ndak, sudah nggak nyampe ke sana. Orang yang lapar itu membahayakan. Kenapa dia tidak peduli lagi keselamatan, nggak peduli cinta kasih, harga diri, apalagi aktualisasi diri, yang penting iso mangan sih. Karena itu paling dasar. Yo kayak tadi loh, yo makan, yo nanti ada yang lebih penting lagi minum, lebih penting lagi bernafas. Jadi kalau sudah urusan bernafas kan kamu nggak mikir cinta kasih, nggak mikir harga diri, yang penting iso ambekan sih, Pak. Makanya banyak orang bilang kesehatan itu nomor satu, ya karena kesehatan itu kan urusan fisik sebenarnya. Kamu tidak boleh ngomong, alah Pak itu materi fisik itu tidak penting. Iya, tapi kalau kamu sakit tidak bisa ngapa-ngapain. Secanggih apapun teori filsafatmu tentang cinta, tentang aktualisasi diri. Lah kalau kamu greges, kalau kamu sedang pusing, kalau kamu sedang mencret juga kan tidak penting lagi itu. Jadi ranking, bereskan dulu yang bawah, jangan ujuk-ujuk ke atas. Ujuk-ujuk, Pak, saya ingin mengaktualisasi diri sebagai manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa. Tapi makannya juga harus dipenuhi. Urusan minum dipenuhi, urusan seksnya dipenuhi. Kalau tidak nanti bahaya. Orang menganggapmu sudah sangat tinggi, ternyata ya kamu masih sibuk memenuhi kebutuhan seks, memenuhi kebutuhan makan. Jadi penuhi dulu yang bawah-bawah sampai atas. Oke, bahwa Pak saya masih mikir pekerjaan, Pak saya masih mikir istri, Pak wajar kamu masih ada di level-level bawah. Nggak usah kesusu, saya ingin jadi filosof Pak, jadi wali Pak, jadi orang. Kalau yang bawah belum terjamin, kalau kamu jujuk ke atas, nanti ndak balance hidupmu, kacau. Karena kebutuhan ini berjenjang. Kamu kesusu jadi wali, nanti diundang orang ceramah, ndak disangoni nesu-nesu.
Nggak ada uang sakunya kamu marah-marah. Kenapa kok kamu marah? Karena kamu butuh uang. Kenapa? Untuk makan, Pak. Lihat, kamu masih ngurus yang bawah kok. Pikiranmu kan masih di level bawah. Penuhi dulu yang bawah, baru ke atas. Cara, di situ saya sebut cara membacanya. Ini kebutuhan ini sifatnya innate. Innate itu bawaan. Semua manusia pasti begitu, meskipun bisa berubah karena belajar, karena harapan-harapan, karena ketakutan-ketakutan. Semakin rendah kebutuhan, semakin besar kekuatan, potensi, dan prioritasnya. Jadi itu yang saya bilang tadi. Yang bawah itu lebih penting untuk dipenuhi dulu. Yang atas bisa ditunda. Kamu jadi filosof, jadi wali, bisa besok-besok, enggak apa-apa. Tapi makan harus sekarang. Jangan dibalik. Jadi karena yang atas enggak bisa ditunda. Ya, bisa ditunda, yang bawah enggak bisa ditunda. Biasanya katanya Maslow, di satu ruang, satu waktu, itu yang mendorong kita satu kebutuhan. Tidak tahu yang mana, tapi pasti satu kebutuhan. Ya tidak mesti yang bawah. Mungkin kamu levelmu sudah tinggi, misalnya ngaji ini. Kenapa kamu ngaji? Saya ingin nyari ilmu, Pak, demi kemaslahatan dunia akhirat. Itu kan lebih tinggi. Mungkin karena kamu sudah makan, kamu sudah minum, kamu nyaman, sudah istirahat. Sebelumnya sudah tidur dan kamu sehat. Coba kamu belum makan berhari-hari, apa kamu mikirin ngaji filsafat? Kan enggak. Mesti kamu mikir cari makan dulu, kalau uang habis nyari utangan dulu buat makan. Karena apa? Kebutuhan dasar itu vital. Gitu loh. Jangan diremehkan orang yang kamu kok bahasnya urusan perut terus. Loh, perut itu nomor satu. Kalau urusan perut belum beres, nggak usah diskusi tinggi-tinggi. Karena nanti larinya juga ke situ. Oke. Kayak Freud itu loh. Freud kan nganggapnya, yo semuanya nanti puncaknya seks. Ngobrol, daki-daki, macam-macam, ya nanti larinya juga ke seks. Sebenarnya bukan seks begitu kalau di Maslow. Tapi ya kebutuhan-kebutuhan dasar. Memang kalau kebutuhan ini tidak terpenuhi, tidak mungkin orang ke atas. Atau kalau sudah terlanjur ke atas, fasilitas di atas dipakai untuk memenuhi fasilitas di bawah, kebutuhan bawah. Nah, jadi di satu waktu biasanya drive-nya satu. Kebutuhan lebih rendah harus terpuaskan dahulu sebelum kebutuhan selanjutnya yang lebih tinggi. Teorinya itu. Jadi cara membaca hierarki tadi begitu. Sekarang kita lihat sedikit-sedikit satu-satu. Fisik tadi ya, sex, sleep, food, water, air. Air itu udara. Awas keliru. Ya. Nanti kamu protes, Pak, sudah ada water kok masih ada air, Pak. Ya. Ya, water sama air itu bahasa Inggris itu, jangan keliru. Oke. Jadi itu kan kebutuhan-kebutuhan fisik. Itu saya cuplik tadi sedikit. Ada kasus tim rugby Amerika Selatan yang pesawatnya jatuh tahun 70. Nanti beberapa yang selamat itu kan dia terasing, terpencil, nggak ada siapa-siapa, nggak bisa makan. Akhirnya kan ya makan dagingnya temennya. Kenapa kok bisa orang sampai begitu? Loh, kalau sudah lapar apa yang tidak mungkin? Kamu mengharamkan dagingnya manusia, Pak, babi aja nggak boleh, Pak, apalagi manusia. Kalau situasi sangat kepepet, kamu sudah nggak mikir lagi mana halal, mana haram, sudah. Jadi kenapa kebutuhan fisik harus dipenuhi? Dilarang mukul, tapi kalau hidungmu dibekep orang kan mau nggak mau kamu harus mukul-mukul. Kenapa? Ini nafas ini nyawanya terakhir. Kalau dia dihalang-halangi tidak bisa. Maka itu kebutuhan fisik, kebutuhan paling dasar. Naik satu level, ada kebutuhan keselamatan dan keamanan. Ini level 2. Kalau sudah yang bawah terpenuhi, orang biasanya ingin ini. Dirinya tidak terancam. Baik dari serangan fisik, serangan emosi, musibah, bencana, diduduki,
didominasi orang lain, kehilangan kerja, kehilangan keluarga, kehilangan rumah, kehilangan teman. Orang butuh selamat dan aman. Setelah yang dasar tadi. Orang yang tidak aman, tidak nyaman, selalu ketakutan, ya biasanya nanti energinya terkuras ke sana semua. Baik untuk fight atau untuk flight. Fight itu melawan, flight itu lari. Kalau kamu merasa tidak aman kan alternatifnya dua, melawan atau lari. Dan energimu akan terfokus ke situ semua. Misalnya kamu ditakut-takuti orang, itu kan alternatifnya dua. Kalau yang nakut-nakuti tinggi, besar, gagah, ya kamu milih lari. Tapi kalau yang nakut-nakuti kecil, krempeng, kurus, jauh lebih kecil dari kamu kan kamu milih melawan. Tapi intinya apa? Kamu tidak mau ditakut-takuti. Karena secara fitrah kamu butuh rasa aman dan selamat. Jadi itu kebutuhan level 2. Maka jangan heran orang yang merasa terancam itu bisa melakukan apa saja. Mungkin terancam kalah, mungkin terancam kehilangan teman, mungkin terancam kehilangan kekuasaan, mungkin terancam kehilangan kehormatan, mungkin terancam ketenangan hidupnya. Itu dia bisa melakukan apa saja karena ini kebutuhan yang termasuk dasar dan penting dalam hidupnya manusia. Kalian ngaji filsafat misalnya, terus kamu tahu musuhmu nanti juga akan ikut ngaji di sini. Itu kan kamu berpikir 2 kali, mau ikut ngaji apa enggak. Kenapa? Kamu ingin aman. Itu fisik, mental misalnya. Kamu mau ngaji ke sini dan kamu tahu ternyata mantanmu juga mau ikut ngaji. Ya, ngajinya bawa pasangan yang baru lagi. Itu kan kalian mikir sudah kan, apa datang apa enggak ya. Kenapa? Kamu khawatir terancam, khawatir terserang, khawatir gitu kan. Orang mesti milih rasa aman, rasa nyaman. Kenapa kok saya sering ditanya, kok di Indonesia itu kalau ada forum-forum pertemuan, kok orang mesti milih duduk di belakang dulu sih Pak? Loh itu kebutuhan rasa aman, rasa selamat. Karena kamu biasanya mikir yang depan-depan itu kalau ada apa-apa ditunjuk duluan. Jadi kamu terus pilih duduk belakang, jadi aman. Kalau ingin keluar bisa cepet-cepet keluar lewat jalan belakang kan gitu. Coba kalau kuliah itu kan mesti yang datang awal itu mesti duduknya belakang. Kenapa? Kebutuhan. Kamu ingin aman, ingin selamat, ingin nyaman. Jadi kebutuhan fisik paling dasar dan kebutuhan keselamatan, keamanan di atasnya. Ada di atasnya lagi kebutuhan, kalau kamu sudah yang fisik terpenuhi, merasa aman, nanti ada kebutuhan di atasnya. Kebutuhan cinta dan rasa memiliki. Itu yang membuat kamu gelisah. Kok saya rasanya jomblo, Pak? Pasti kamu gelisah. Kenapa? Fitrah itu kebutuhan dasar. Jadi apa sih kebutuhan cinta dan rasa memiliki itu? Ya, cirinya 3, inclusion, affection, dan control. Inclusion itu kamu merasa bagian dari kelompok tertentu. Orang butuh ini. Saya anak sini loh Pak, saya termasuk keluarga ini, saya punya saudara ini, saya punya. Itu kan bagian-bagian, kamu punya relasi-relasi, kamu tidak sendirian. Inklusi. Jadi tidak eksklusif dirimu, tapi orang lain juga terlibat dalam hidupmu. Kamu berafiliasi dengan mereka. Jadi kamu butuh itu, kamu butuh kelompok. Makanya ada jutaan organisasi di dunia ini dan kamu mungkin anggota di beberapa di antaranya. Dan itu natural, alami. Setiap orang butuh berkelompok. Itu kebutuhan rasa cinta dan rasa memiliki. Yang kedua afeksi. Afeksi itu ya kalimatmu biasanya. Kita butuh mencintai dan dicintai. Mencintai saja ya pahit.
Ya, kamu juga butuh dicintai. Dua-duanya butuh. Dicintai saja tanpa mencintai juga tidak enak, hambar. Yang enak itu ya ada yang kamu cintai dan ada yang mencintaimu. Meskipun mungkin orangnya beda-beda. Tidak apa-apa, tapi kan dicintai itu kan senang. Ada yang mencintaimu itu kan bahagia. Meskipun mungkin kamu mencintai yang lain. Tapi tidak apa-apa, itu kebutuhan manusiawi untuk cinta dan rasa memiliki. Yang ketiga, kontrol. Kontrol itu, tadi kan kamu berkelompok, hidup bersama orang lain. Dan keberadaanmu diperhitungkan. Keberadaanmu diperhitungkan itu kamu bisa mempengaruhi orang lain atau mempengaruhi dirimu sendiri. Itu kamu bisa kontrol. Nah, ini level ketiga. Naik satu level lagi tadi level harga diri. Itu tadi kan ada self image sama self evaluation. Kamu butuh, dalam hidup kita butuh penghargaan dari orang lain. Orang lain mungkin ngasih hadiah padamu, mungkin menghormatimu, mungkin menganggapmu penting, menganggapmu punya peran, menganggapmu teman, menganggapmu orang yang berharga. Itu penghargaan dari orang lain. Kamu datang tidak dicueki, itu kan kamu dihargai. Keberadaanmu diperhitungkan, itu kebutuhan. Itu namanya harga diri. Atau penghargaanmu pada dirimu sendiri. Kamu merasa saya jelek-jelek ini bisa loh Pak kalau cuma ini itu. Nah, itu berarti kamu menghargai dirimu sendiri, kamu punya kemampuan. Jadi kalau urusan ilmu mungkin saya agak lambat Pak, tapi urusan main game misalnya, oh saya jagonya. Kalau Bapak berani nantang saya, ayo, saya mampu di situ loh. Paling enggak kan kamu punya penghargaan, ada keterampilan, ada keahlian yang bisa kamu banggakan. Itu alamat kamu punya harga diri. Gitu loh. Meskipun saya tidak punya apa-apa, tapi saya ini jujur loh Pak. Itu kan kamu membanggakan dirimu di aspek itu. Ada itunya, itu berarti hidupmu ada kesempatan untuk bahagia. Kalau tidak sama sekali, kamu akan kesulitan membangun harga dirimu. Ya bisa diakui orang lain atau kamu yakini sendiri. Itu kan dua hal yang berbeda tadi. Jadi itu level yang keempat. Fisik, kemudian keselamatan, kenyamanan, kemudian cinta dan rasa memiliki. Level 4, harga diri. Puncaknya adalah aktualisasi diri. Apa sih aktualisasi diri itu? What a man can be, he must be. This we call self-actualization. Apa yang bisa kamu lakukan, apa yang seseorang bisa lakukan, harus dia lakukan. Penjelasan detailnya apa? A musician must make music, an artist must paint, a poet must write, if he is to be ultimately at peace with himself. Seorang musikus harus membuat musik, seorang seniman, seorang pelukis harus melukis, seorang sastrawan harus menulis kalau dia ingin hidup damai dengan dirinya sendiri. Kalau kamu mahasiswa ya belajar, kalau kamu pedagang ya berdagang, kalau kamu petani ya bertani. Itu kalau kamu ingin hidup nyaman. Itu gambarannya self-actualization. Everything I need I have already been given. Dan jangan takut, apapun yang kamu butuhkan, kamu sudah punya modalnya. Ingin jadi petani, kamu bisa punya potensi itu. Ingin jadi sarjana, kamu bisa punya potensi untuk itu. Ingin jadi sastrawan, kamu bisa punya potensi untuk itu. Kamu paket lengkap. Wujudkan sesuai, kalau pakai bahasa hari ini, sesuai passionmu.
Jadi, what a man can be, he must be. Dan lakukan sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Kalau bisa 100%, jangan hanya kamu wujudkan 50 atau 60%. Saya Pak, kalau cuma jadi orang soleh yang biasa-biasa, simple. Saya itu bisa kalau cuma puasa 40 hari, sholat tahajud tiap malam. Loh, kalau bisa lakukan. Itu namanya what man can be, he must be. Kalau cuma kumlot kayak gitu aja kecil Pak bagi saya. Lakukan, jadilah kumlot, jangan cuma ngomong. What a man can be, he must be. Dan pasti kamu punya modalnya. Dan itu sudah dikatakan oleh Maslow, everything I need I've already been given. Oke, selanjutnya ada beberapa tips, beberapa jalan untuk aktualisasi diri. Ini dari Maslow. Yang pertama, otonomi, privasi, independensi. Bebaslah memutuskan, jagalah privasi dan independensi. Ini alamat bahwa wujudkan dirimu sebagaimana yang kamu inginkan, jangan mudah terpengaruh oleh lingkungan sekelilingmu. Otonom. Tidak satu ingin PNS, semuanya PNS. Satu ingin bisnis, semuanya terus ingin bisnis. Tidak gitu. Otonom, putuskan sendiri mana yang menurutmu cocok, mana yang sesuai passionmu tadi. Jadi itu jalan pertama untuk self-aktualisasi, mewujudkan dirimu. Yang kedua, terimalah dirimu, terimalah orang sekelilingmu, dan terimalah kodratmu. Kodrat itu situasi konkretmu. Kita itu kan tadi punya potensi, punya situasi, punya fakta-fakta realitas hidup objektif kita. Terima itu dulu. Jangan mengeluh dulu, jangan kesusun nuntut dulu. Pahami dirimu apa, siapa, kapasitasmu, kemampuanmu apa. Jadilah realistis. Karena modal pertama itu, kalau kamu realistis saja tidak bisa kamu mengembangkan diri. Kenyataan dirimu kamu tidak tahu, ya susah kamu mengembangkan diri. Kalau kamu miskin, diakui dulu, saya tidak terlalu banyak harta Pak, tapi saya punya tekad. Kalau kamu tidak terlalu cakep, diakui saja. Kalau wajah sih saya pas-pasan Pak, tapi kesetiaan misalnya. Loh, ya, itu namanya realistis. Jangan menipu diri. Ngomong apa adanya. Jadi terima dirimu. Orang lain juga begitu. Terima orang lain sekelilingmu. Kalau enggak nanti kamu sumpek sendiri. Enggak bisa memulai perjuangan. Karena kamu enggak terima dengan orang sekelilingmu. Maumu orang-orang itu kayak saya semua, toleran semua, terbuka semua. Enggak bisa. Terima dulu kenyataan di sekelilingmu ada yang ngamuan, ada yang tersinggungan, ada yang suka mencaci maki, ada juga yang baik. Tidak apa-apa, diakui dulu kodrat hidupmu. Itu baru kamu bisa merancang strategi untuk mengembangkan diri. Kalau membaca dirimu saja tidak bisa, atau sudah bisa tapi tidak bisa menerima, susah kamu mengembangkan diri. Anak desa diakui saja anak desa, yang kota diakui saja kota, tidak masalah. Yang cakep yo diakui bahwa sebenarnya saya lumayan, yang jelek juga diakui, sebenarnya saya juga tidak jelek-jelek amat. Tidak apa-apa. Jadi itu namanya realistis. Oke, otonom, realistis. Yang ketiga apa? Spontan, sederhana, wajar. Jadi ini kadang-kadang orang susah ya. Untuk spontan itu apa adanya. Ya, ya. Kalau tidak, ya tidak. Suka, ya bilang suka. Tidak suka, ya bilang tidak. Hidup yang tidak basa-basi. Hidup kita kan sering basa-basi. Kadang-kadang demi tradisi, demi menjaga perasaannya orang, demi itu tidak akan bahagia dan tidak akan bisa mengaktualkan dirimu yang sebenarnya. Tidak usah basa-basi. Temenmu mungkin sukanya kopi, kalau kamu pinginnya teh, bilang aja, saya pingin teh.
Nggak gara-gara semua ngambil kopi terus kamu ikut-ikutan kopi. Itu namanya hidup yang basa-basi. Jadi yang lain ngaji filsafat, sebenarnya kamu males ngaji filsafat, ngantuk buat apa. Tapi trennya sekarang begitu, akhirnya ikut ngaji. Itu namanya hidup yang basa-basi. Ngapain? Kamu ndak alami, ndak spontan. Oke, jadi wajar-wajar saja. Terus kamu akan bisa self-aktualisasi kalau fokus dan mampu mengelola masalah. Tidak lari dari masalah, tapi juga ndak cari-cari masalah. Tapi kalau ada masalah, ayo. Bisa menghadapi, bisa mengalahkan. Ini orang yang bisa aktualisasi diri. Rumus kedua, demokratik. Jangan tertutup, terbuka. Bisa berteman dengan siapapun, watak macam-macam, dan mau belajar dari siapapun. Ini orang yang bisa berkembang, karena kamu nyari referensi untuk mengembangkan dirimu kan dari orang lain. Maka kamu harus terbuka. Yang selanjutnya syaratnya bebas menjadi diri sendiri dan membebaskan orang lain. Jangan mau dizolimi, tapi kamu juga jangan menzolimi. Jangan mau dikungkung orang dan kamu juga jangan ngungkung orang. Dua-duanya akan menghambat aktualisasi diri. Terus kreatif dan original. Kreatif itu kamu bisa menciptakan sesuatu yang baru, yang unik, yang khas dirimu, yang tidak niru-niru orang lain. Jadi ndak serta-merta semua kok sekarang ngomong gitu. Akhirnya kamu ikut-ikutan. Biasanya kamu pakai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang semuanya disingkat. Salam gitu dok. Wah, ini dijawabnya piye ya? Aku kadang-kadang gitu. Kamu ndak original, yang lain ikut semua, kamu ikut-ikutan juga. Sekarang orang malas ngomong cuma ngasih jempol saja, kamu ikut-ikutan pakai jempol. Kadang-kadang ada emotikon meringis itu kan. Kadang-kadang kamu ndak tahu itu emotikon apa, ya kamu ikut-ikutan. Saya baru tahu kalau ada emotikon tangan dua nangkup itu, ternyata itu bukan mohon maaf. Tapi itu emotikon high five. High five itu setuju sebenarnya, sepakat ya, oke. Tapi kan kamu, mohon maaf pak, kan kamu gini. Iya. Dan itu dari mana kamu dapatnya? Niru-niru orang lain. Sama kayak emotikon yang atasnya ada gambar bulatnya itu kan. Ada yang menafsirkan itu sedang bingung. Jadi ada sininya muter-muter berarti bingung. Jadi kalau kamu ada orang ngomong kok kamu tidak paham, terus kamu kasih emotikon itu. Padahal maksudnya bukan itu. Nah itu kan, kenapa kamu kok gitu? Karena kamu ikut-ikutan orang lain. Kamu tidak kreatif dan tidak original. Kamu ciptakan sendiri yang versimu. Biasanya kalau ada berita ndak enak apa berita enak itu isinya copy paste kabeh. Ya kan? Innalillahi, semoga itu podo kabeh isine semuanya. Ya. Semoga cepat sembuh, semoga diterima di sisinya, yang ditinggalkan mendapatkan kesabaran. Kabeh podo dari awal sampai akhir. Copy paste, ndak original, ndak kreatif. Kreatif lah. Kamu akan dikenal jadi sesuatu. Karena setiap pribadi itu unik. Kalau dia kreatif sesuai jati dirinya, dia akan jadi sesuatu. Tapi kalau kamu hanya ikut sekelilingmu, ya kamu tenggelam dalam kerumunan, kamu tidak akan kelihatan. Koyo liyane padha wae. Jangan jadi orang yang seperti yang lain. Yang unik, khas dirimu. Kamu akan dicari orang. Ya tentunya yang baik-baik ya, jangan yang jelek-jelek. Nanti saya original bagian yang jelek-jelek Pak Ojo. Oke, terus bermoral. Jadi jadilah orang baik. Di situ kalimatnya bermoral tanpa harus butuh otoritas eksternal. Tanpa harus disuruh-suruh, tanpa harus dipaksa-paksa, tanpa harus sibuk dengan dalilnya apa. Kamu tahu mana yang baik, mana yang tidak, dan kamu jalankan itu. Itu namanya punya kepekaan etis. Terus gentle dan itu kalimatnya agak unik. Philosophical sense of humor.
Jadi gentle itu lembut, ndak kasar, tapi juga ndak cengeng, itu gentle. Makanya kalau kamu pidato kan ada ladies and gentlemen. Gentleman itu bukan yang tinggi, besar, gagah, keras, ndak. Atau yang lembek, melambai juga tidak. Gentleman itu lembut. Nah, jadilah orang yang gentle, yang tidak keras, juga tidak cengeng, tidak lembek, serta punya rasa humor. Biar hidupmu tidak kaku. Sense of humor, tapi yang tidak sekedar ndagel, yang filosofis, yang bermakna. Jadi philosophical sense of humor. Mungkin mirip-mirip Nasruddin dulu itu kan. Dagelannya juga banyak tapi bermakna. Hidupnya seneng, kelihatannya santai tapi maknanya dalam. Terus resisten terhadap inkulturasi. Maksudnya apa? Tidak ditelan oleh budaya sekelilingnya. Tidak mudah terpengaruh oleh budaya-budaya yang hadir di sekelilingnya. Itu ciri self-actualizer. Orang yang ada kans untuk nyampe level kepribadian tertinggi, mewujudkan dirinya. Kalau yang kita sebut di self-actualizer pertama dan kedua ini susah dipenuhi, biasanya kita masih susah menggali potensi kita sampai puncak. Maka galilah di situ. Ada beberapa strategi kalau di Maslow itu, yes, ini bisa dijadikan patokan milestone-nya. Jadi untuk mengaktualkan diri, yang pertama cobalah untuk jadi orang baik. Ini kalimatnya ini kelihatan sederhana sekali, tapi dijalankannya panjang. Gimana Pak jadi orang baik itu? Kalian sudah tahu sebenarnya. Hidup itu selalu pilihan antara dua. Mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan kamu tahu sebenarnya mana yang dari yang baik dan tidak baik itu. Atau mana yang sangat baik, mana yang baik saja. Itu kamu juga sudah tahu. Jadi pokoknya jalankan saja yang baik yang mana. Pagi-pagi mau kuliah, hujan-hujan gini enaknya tidur. Tidur apa kuliah ya? Itu kalau kamu mikirnya sedang sehat, kalau ayo enaknya tidur sama kuliah. Itu kan pilihan yang baik itu kan tetapnya harusnya kuliah. Dan kamu sudah tahu itu. Tidak perlu nyari referensi, nyari dalil. Kamu sudah tahu. Tidak usah, kan kita kadang-kadang opo-opo dicari dalilnya. Tidak, sangat banyak hal baik yang dengan akalmu saja kamu sudah tahu bahwa itu baik. Cari dalilnya pasti ada, tapi nunggu nyari dalil kan kesuwen. Kapan kamu jalankan kebaikannya, sudah jalani saja. Jadi berusahalah untuk jadi orang baik. Lakukan yang kamu pandang berharga. Jadi yang kamu pandang berharga itu maksudnya apa? Nanti ada pilihan-pilihan dalam hidupmu, carilah yang ranking 1. Ranking 1 itu yang paling berharga, paling bernilai dalam hidupmu. Mungkin hari ini kamu sibuk urusan, Pak, saya harus kerja dulu, belajar dulu, pacaran dulu, nikah dulu, apa dulu. Itu kan, kamu kan punya tata nilai dalam hidupmu. Pilihlah yang menurutmu ranking 1. Mana yang kamu nomor satukan sekarang. Itu biasanya yang paling berharga dalam hidupmu. Terus, ambil resiko dan tanggung jawab. Hidup itu memang ketika kamu memutuskan, di balik keputusan itu ada resiko dan tanggung jawab. Kalian harus mau itu. Kalau kalian tidak mau resiko dan tanggung jawabnya, biasanya kalian enggan memutuskan atau tidak jadi memutuskan. Terus, utamakan kepuasan yang batini. Jadi diutamakan itu bukan berarti yang tidak batin ditinggal, tapi kepuasan yang sifatnya batiniah lebih penting daripada kepuasan-kepuasan yang artifisial sementara. Lupa tadi kan ada yang fisik ya. Kepuasan fisik itu kan puasnya dirasa di batin. Makannya fisik, tapi leganya karena sudah kenyang kan batiniah.
Maka jangan fokus di makan enaknya. Kalau dimakan enaknya tidak ada habisnya. Tapi fokuslah bahwa kamu sudah puas apa belum? Sudah kenyang apa belum? Habis minum sudah lega apa belum? Kalau sudah ya sudah. Di kepuasan batinnya. Itu yang membuatmu tidak dikejar-kejar terus kebutuhan-kebutuhan kecil. Carilah kebenaran itu pasti. Berikan cinta tanpa syarat. Ini yang indah diteorikan, susah dijalankan. Ya. Jadi karena cinta itu sebenarnya belum bisa disebut cinta kalau masih ada syaratnya. Jadi kalimat itu sebenarnya agak ambigu. Ya berikanlah cinta saja sudah cukup. Karena kalau masih ada syaratnya belum bisa disebut cinta. Ya. Oke, tidak usah saya lanjutkan, nanti banyak yang sedih. Terus selanjutnya adillah. Kalau ini ya, adil itu penuhi semua kebutuhan tadi sesuai porsi dan proporsinya. Jangan kekurangan dan jangan berlebihan. Harus pas. Adil pada dirimu, adil pada orang lain. Ini di antara strategi-strategi aktualisasi diri. Terus penghalangnya ada beberapa. Yang pertama, biasanya orang tidak sukses mewujudkan potensinya karena yang pertama kurang wawasan, kurang pendidikan, kurang ilmu. Jadinya harusnya dapatnya 100, mungkin cuma dapat 20, 30, 40. Kenapa? Ilmunya tidak ngerti. Jadi ini penghalang. Makanya saya selalu mendorong belajar terus, belajar terus, belajar terus. Tambah wawasanmu terus. Semakin luas wawasanmu, semakin akan tergali banyak potensi dirimu yang luar biasa. Kemudian kadang-kadang juga salah asuh. Kadang-kadang mungkin tipe pengasuhan tertentu menyebabkan seseorang jadi penakut, seseorang jadi pengecut, seseorang tidak berani ngambil resiko, macam-macam. Jadi saat dewasa dia tidak bisa mengaktualkan dirinya. Mungkin dia sangat tergantung akhirnya dengan orang lain. Overproteksi atau overpermisif. Overproteksi itu apa-apa dikendalikan, diatur. Overpermisif itu apa-apa dibolehkan, dilepaskan. Ini pengasuhan yang salah. Terus Maslow juga punya, belajarlah dari Yonah kompleks. Yonah itu kalau bahasa Islam itu Yunus. Peristiwanya Nabi Yunus. Ada kasus apa dengan Nabi Yunus? Nabi Yunus itu fear of own greatness, evasion of one destiny, running away from one's own best talent. Nabi Yunus itu, ya beliau Nabi, jadi punya potensi yang luar biasa. Punya daya yang luar biasa, anugerahnya Allah yang luar biasa. Cuma kan ceritanya Nabi Yunus itu dakwah ke masyarakatnya, tidak ada yang menyambut. Dakwahnya Nabi Yunus itu di daerah Mosul, sekitar Irak sana. Konon kabarnya sudah dakwah bertahun-tahun, jamaahnya cuma 2. Masih mending ngaji filsafat ini. Bolak-balik diancam oleh Nabi Yunus, kalau kamu masih durhaka terus, Allah akan menurunkan siksanya. Nah, ceritanya sudah putus asa Nabi Yunus, terus merasa, ini pasti siksanya Allah akan datang sebentar lagi. Sebelum siksaannya datang, aku tak pergi saja. Nah, itu komplek itu semacam kekurangan, penyakit jiwa. Istilahnya dipakai dalam zona komplek itu orang yang lari dari tanggung jawab. Versinya Maslow menjelaskannya. Kemudian padahal dia punya great talents, dia punya kemampuan yang luar biasa, bakat yang luar biasa, tapi bakat ini tidak digunakan. Lari dari takdirnya dalam tanda petik. Banyak orang kayak gini. Kalian itu potensinya luar biasa, jangan lari. Kayak Nabi Yunus itu kan terus diingatkan oleh Allah, akhirnya harus
bertobat di dalam perutnya ikan nun. Ada yang bilang 40 hari, ada yang bilang 7 hari, ada yang bilang 3 hari, ada yang bilang ditelan waktu duha, dikeluarkan waktu sore. Tapi pendapatnya macam-macam tentang Nabi Yunus. Tapi yang jelas di situ dia menyesal, baru sadar bahwa dia melakukan tindakan yang salah. Sehingga nanti beliau punya kalimat favorit yang luar biasa itu kan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Jadi itu ketika dia berada dalam kegelapan. Yang ini diambil oleh Maslow untuk gambarannya semacam itu. Kita itu sebenarnya punya potensi yang luar biasa. Jangan lari dari tanggung jawab. Anugerah itu bareng sama tanggung jawab. Kita harus berani, berusaha, disiplin, dan mengontrol diri untuk mencapainya. Oke. Ini saya singgung sedikit, bagi yang tertarik bisa diteliti. Puncaknya self-actualizer itu ada namanya peak experience. Ranahnya adalah ranah spiritual. Peak experience ini atau pengalaman puncak ini sama kalau di agama kalian menyebutnya kasyaf, ekstase. Jadi pengalaman rasa yang luar biasa, nikmat luar biasa, keterpesonaan yang luar biasa yang sifatnya religius mistik. Jadi yang saking luar biasanya merasa dirinya ini sudah tidak penting lagi. Tergantikan oleh rasa nikmat, rasa keterpesonaan yang luar biasa. Jadi itu namanya peak experience, pengalaman puncak. Sifatnya ineffable, tidak terkatakan, noetik. Jadi noetik itu dari bahasa Yunani artinya intuitif. Tidak pakai akal, tidak pakai panca indera, pokoknya rasanya luar biasa. Dan transien. Transien itu ya tidak terus-terusan begitu. Kalau sudah jangka waktu tertentu, mungkin 10 menit, mungkin setengah jam, ya sudah kembali ke asal. Jangan dibayangkan orang ekstasi itu terus ekstase, terus ma'rifat, terus yonda. Sifatnya transien. Transien itu rasa bersatu dengan sesuatu yang luar biasa itu sementara. Ya nanti kembali lagi pasti dalam kesadarannya. Dan pasif. Pasif itu dia menerima saja pesona yang luar biasa itu. Nah, ini kalau dalam tasawuf ya saya bilang tadi kayak kasyaf, musyahadah. Bahasanya Maslow, peak experience. Itu jenjang tertinggi dari self-actualization. Nah, ini boleh yang suka dengan kajian tasawuf, dengan kajian agama, boleh dijelajahi penjelasannya Maslow tentang peak experience. Jadi tidak cuma dalam tradisi sufi, ternyata dalam tradisi psikologi barat juga ada pandangan tentang pengalaman puncak. Kapan-kapan ya, ternyata sejak kemarin filosof-filosof ini punya pandangan yang luar biasa tentang agama-agama. Besok nanti kapan-kapan kita ada sesi psikologi agama. Oke. Nah, pada akhirnya kewajiban kita adalah aktualisasi diri. Menjadi diri yang sepenuhnya sekarang. I can feel guilty about the past, apprehensive about the future, but only in the present can I act. Mungkin aku merasa bersalah terhadap masa lalu, berharap pada masa depan. Tapi yang jelas, aku harus melakukan sesuatu sekarang. The ability to be in the present moment is a major component of mental wellness.
Kemampuan untuk hidup sekarang, saat ini, dan di sini adalah unsur paling utama kesehatan mentalmu. Jangan hidup di masa lalu dan jangan hidup di masa depan. Berharap akan masa depan tidak masalah, kecewa terhadap masa lalu tidak masalah, tapi hiduplah di masa kini. Dari situ nanti titik awal kamu bisa jadi dirimu sepenuhnya. Kalau kamu masih terkungkung oleh masa lalu atau masih belum bangun oleh mimpimu akan masa depan, kamu belum bisa jadi dirimu sepenuhnya. Jadilah dirimu sepenuhnya sekarang. If you plan on being anything less than what you are capable of being, you will probably be unhappy all the days of your life. Kalau kamu merencanakan menjadi sesuatu yang kurang dari kemampuanmu yang sesungguhnya, engkau mungkin akan tidak bahagia sepanjang hidupmu. Kalau kamu bisa jadi orang besar, jangan bercita-cita jadi orang kecil. Dalam tanda petik ya. Kalau kamu sebenarnya mampu untuk lulus cum laude, kejarlah sampai cum laude. Kalau tidak, kamu akan kecewa sepanjang hidupmu. Kalau passionmu adalah seni, masuklah ke ranah seni, karena kalau tidak, kamu akan gelisah terus sepanjang hidupmu. Kalau passionmu adalah dagang, masuklah ke ranah bisnis, karena kalau tidak, kamu akan tidak bahagia sepanjang hidupmu. Don't worry when you are not recognized, but strive to be worthy of recognition. Tidak usah takut tidak diakui orang lain, tapi berusahalah untuk kamu jadi orang yang layak untuk diakui. Ini kalimatnya bisa kamu pahami langsung meskipun harus dipikir sebentar. Jangan takut tidak diakui orang, tapi bentuklah dirimu jadi orang yang layak diakui. Berarti apa? Kamu tidak usah butuh pengakuan. Jadikan dirimu sesuatu. Bahkan be independent of the good opinion of other people. Tidak usah kamu terlalu mempertimbangkan, independen itu kan bebas, dari pandangan orang lain, termasuk pandangan baiknya orang lain. Karena kadang-kadang kalau targetmu adalah pandangan baiknya orang lain, kamu memutuskan itu sesuai keinginan mereka dan bukan keinginanmu. Jadi, wah, katanya temanku kalau pakai baju ini kelihatan ganteng ya, meskipun agak gatel-gatel gimana gitu. Misalnya, akhirnya kamu pakai terus sambil merasa gatel. Kenapa? Demi pandangan baiknya orang lain. Jadi justru kadang-kadang yang menjatuhkan kita itu bukan pandangan jeleknya orang. Kalau pandangan jeleknya orang kan menyikapinya gampang, tapi pandangan baiknya orang. Wah, kamu ini mahasiswa yang soleh. Begitu disebut gitu, wah kita terus gayanya kayak soleh tenanan. Padahal passionmu enggak gitu kan, kamu tersiksa sekali ya. Kemana-mana harus bergaya jadi orang soleh. Nah, itu yang sering menghambat aktualisasi diri. Terus, ya pilihanmu hanya dua. You can choose go back toward safety or forward toward growth. Jadi kamu bisa milih untuk mundur ke belakang atau maju ke depan. Tumbuh, semakin berkembang, semakin sempurna, semakin sempurna. Kalau tidak ya kamu akan setback kembali ke belakang, tidak jadi dirimu seutuhnya. Itu yang harus kita hati-hati. Terus ini sama saja penjelasannya, aktualisasi diri itu akan membuat orang memahami diri, punya simpati terhadap orang lain, punya rasa pada manusia yang lain. Mereka akan merasa akrab, merasa terhubung dengan semua orang. Jadi jangan takut, Pak, kalau saya aktualisasi diri nanti jadi egois, pinter dewe besar. Enggak. Otomatis ketika kamu teraktualkan potensimu, kamu akan bisa nyambung dengan banyak orang yang lain. Kamu akan bisa empati seperti tadi. Kamu bisa bersimpati pada orang lain. Itulah teori
hierarki kebutuhannya Maslow. Saya bawa kalimat bagus dari Maslow. If the only tool you have is a hammer, you tend to see every problem as a nail. Kalau satu-satunya alat yang kamu miliki hanya palu, maka engkau akan cenderung melihat setiap masalah sebagai paku. Itu yang saya sebut wawasan jangan sempit. Kalau wawasanmu sempit, kamu hanya melihat masalah dengan wawasanmu itu, dengan senjatamu itu. Saya sering bilang ilmu itu kan kayak senjata. Maka harus banyak dan macam-macam. Kalau senjatamu hanya satu, nanti ya kamu olah apapun dengan senjatamu itu. Karena kamu punyanya palu, kemana-mana ya alatnya palu. Mau makan pakai palu, mau mandi pakai palu, mau... Semuanya kamu anggap paku yang harus dipukul. Kenapa? Karena alat yang kamu punya hanya alat pukul. Solusinya apa? Tambah ilmu, tambah wawasan. Biar tidak hanya palu yang kamu miliki. Hidup ini senjata butuh macam-macam. Kalau pas mandi kamu butuh cedok. Kalau pas makan kamu butuh sendok. Kalau untuk motong pohon kamu butuh kapak. Kalau kamu motong pohon pakai cedok, ya tunggulah sampai kiamat ndak roboh-roboh. Gitu loh. Jadi ini sindiran dari Maslow ya. Kenapa kok banyak orang kemana-mana mukul, kemana-mana mukul. Dia punyanya cuma palu. Ndak punya yang lain. Kan kamu sering, "Mbok jangan maki-maki." Loh dia bisanya cuma maki. Yang lain ndak bisa. Dia bisanya cuma itu. Mau kamu nyuruhnya sampai capek juga ndak bisa. Dia punyanya cuma palu. Jadi kemana-mana ya cuma malu. Oke, jadi itu nasihat dari Maslow. Ada kalimat lagi yang mungkin sering kita kutip di ngaji filsafat ini. Maslow juga ngomong hal yang sama. All of life is education, and everybody is a teacher, and everybody is forever a pupil. Seluruh hayat kita adalah pendidikan, setiap orang adalah guru, dan setiap orang sekaligus juga adalah murid. Jangan ada momen hidup kita yang tidak belajar, tidak pendidikan. Jangan ada di antara kita yang tidak mau jadi guru atau tidak mau jadi murid. Kita harus siap jadi guru dan juga siap jadi murid. Dua-duanya berkaitan. Guru yang tidak mau jadi murid, itu ilmunya mandek. Murid yang tidak mau jadi guru, ilmunya tidak manfaat. Tidak ada gunanya. Jadi dua-duanya nyambung, kamu putar terus, kamu harus selalu anytime murid dan anytime guru. Dan jadikan setiap detik hidup kita adalah pendidikan. Oke, alhamdulillah Abraham Maslow kita berakhir. Minggu depan kita ketemu tokoh psikolog terakhir yang dulu pernah kita temui, minggu depan kita temui lagi di tema yang berbeda. Kalau dulu kita temui di tema cinta, besok kita temui di tema tentang manusia. Erich Fromm. Tema terakhir tahun 2018. Oke, saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.